Shalom saudaraku, renungan harian kita hari ini terambil dari kitab Amsal, pasal yang ke-12, dari ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Mari kita membaca ayat yang pertama terlebih dahulu. Dikatakan, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Saudara, di dalam perspektif pengamsal, pengetahuan dan didikan itu adalah dua hal yang menyatu atau berjalan secara bersamaan. Artinya, di dalam pengetahuan yang baik mengandung sebuah didikan yang bermanfaat. Atau sebaliknya, didikan yang bermanfaat itu pasti lahir dari sebuah pengetahuan yang baik. Pertanyaannya sekarang, dari mana kita mendapatkan sumber pengetahuan dan didikan yang baik itu? Jawabnya adalah tentu dari firman Tuhan. Di ayat yang pertama ini pengamsal dengan hikmatnya ingin menasihati bahwa pengetahuan dan didikan yang berdasarkan firman Tuhan itu mengandung sebuah pengajaran, mengandung nasihat, bahkan teguran. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi barang siapa yang mengabaikan bahkan membenci didikan firman Tuhan, maka dia adalah orang yang dungu. Saudara, persamaan kata ataupun sinonim dari kata dungu itu adalah bebal ataupun bodoh. Jadi, siapa yang membenci teguran firman Tuhan, maka dia adalah orang yang bebal, orang yang bodoh. Saudara, memang pada umumnya manusia sulit menerima teguran. Karena teguran itu terkadang menyakitkan. Namun, bagi orang yang mencintai pengetahuan dan didikan yang didasarkan pada firman Allah, maka teguran itu akan dianggap sebuah nasihat yang membangun. Ayat yang kedua, dikatakan orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Saudara, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan bahwa orang baik disenangi Tuhan, tetapi orang yang merancangkan kejahatan menerima hukuman. Saudara, di ayat yang kedua ini jelas berbicara mengenai sebuah karakter, yaitu karakter yang baik ataupun karakter yang jahat. Nah, orang yang baik pasti disenangi Tuhan. Tentu orang yang berkarakter baik ini adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan mengalami kelahiran kembali dan menghasilkan buah karakter yang baik. Nah, orang seperti ini akan selalu dikenan Tuhan, akan disenangi Tuhan, akan dipelihara, bahkan diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya, orang fasik, orang jahat, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan orang yang merancangkan kejahatan pasti akan menerima ganjaran dan hukuman dari Tuhan. Kemudian di ayat yang terakhir, ayat yang ketiga, dikatakan di sana, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Saudaraku, yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan memperhatikan jalan hidup semua umat manusia dan tidak ada satupun yang luput dari pandangan Beliau. Oleh sebab itu, siapapun dia yang meraih kemakmuran dan kejayaan dengan cara yang tidak benar, pasti tidak akan kuat dan tidak akan bertahan lama. Dan suatu saat dia akan runtuh. Seperti membangun sebuah rumah di atas pasir. Sebentar saja dia akan roboh. Tetapi orang yang benar, orang yang jujur, seberapapun hasil yang diperoleh, dia akan bertahan dengan baik. Karena dia memiliki akar yang kuat. Saudara, orang-orang yang di dalam iman berakar pada Kristus, maka dia akan terpancang dengan kuat dan teguh. Walaupun ada angin badai yang menerpa. Orang-orang yang tinggal di dalam Kristus akan tetap kuat dalam setiap kesulitan, masalah, dan pergumulan yang dia hadapi. Saudara, yakinlah dan percayalah, jalan hidup orang benar yang diterangi oleh cahaya firman Tuhan, hidupnya akan selalu dipimpin, disertai, dan dipelihara oleh Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati.